Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Insiden kebakaran melanda tangki kilang minyak PT Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu 13 November malam. Kebakaran yang disebabkan sambaran petir ini rupanya bukan kali pertama terjadi. Bahkan selama 2021 tercatat sudah 2 kali terjadi insiden kebakaran kilang Pertamina di Cilacap. Ex-Direktur Hilir PT Pertamina Persero, Hari Purnomo mengatakan kilang minyak yang berada di Cilacap tersebut memang sangat sering tersambar petir dibandingkan kilang minyak yang lain. Ia menambahkan banyak sekali tangki bahan bakar minyak atau BBM yang dimiliki perseroan selain di Cilacap, tapi hampir tidak pernah terjadi kebakaran karena sambaran petir. Hal itulah yang membuat Harry heran, padahal lokasi tangki-tangki tersebut kebanyakan berada di pantai atau pelabuhan laut terbuka. Oleh karena itu, Harim juga menyarankan agar dibentuk tim peneliti untuk mencari tahu kelemahan di sistem pengamanan kilang Pertamina. Untuk diketahui, tangki minyak berisi Pertalite itu terbakar sekira pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Api melalap satu dari 228 tangki yang ada di Cilacap. Adapun kobaran api berhasil dipadamkan secara total pada keesokan harinya pada Minggu 14 November pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Meski sudah padam, pihak Pertamina kini masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab lain dari kebakaran tersebut. Akibat insiden ini, ratusan warga yang tinggal di sekitar lokasi sempat mengungsi. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, dalam keterangannya memastikan bahwa kilang tetap beroperasi dan tak ada shutdown. Hal ini juga tidak berpengaruh pada produksi, sehingga pasokan BBM ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Barat aman. Bahwa dengan telah beroperasinya Pertamina Integrated Command Center, kami bisa mengendalikan semuanya langsung dalam satu tempat. Jadi selain memantau proses pemadaman, juga kita mengecek langsung kondisi kilang dan dipastikan bahwa dengan terbakarnya satu tangki dari 228 tangki yang ada di Cilacap, kilang tetap beroperasi. Jadi tidak ada shutdown. Sehingga tidak berpengaruh terhadap produksi, perencanaan produksi. Dan pada tadi malam, kami cek langsung juga kondisi stok, baik itu stok yang ada di tangki-tangki di kilang, ataupun yang ada di pipa, dan juga tangki di TBBM, seluruh TBBM, serta stok-stok yang ada di SPBU. Semuanya aman. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat, kami menjamin pasokan BBM dan LPG tidak terganggu dengan adanya insiden ini. Jadi mohon tidak ada panic buying karena stok sangat aman. Tadi Pak Alfian sudah menyampaikan, malah beberapa produk ini di atas standar minimum. Jadi ini sudah melebihi standar stoknya, sudah sangat aman. Dengan demikian, kita tentunya akan melakukan evaluasi investigasi lebih lanjut tentang kejadian ini karena insiden ini adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kemudian kita ambil lesson learn-nya. Namun, langkah awal yang terus kami pastikan adalah keamanan dari rekan-rekan yang ada di kilang maupun masyarakat setempat, dan alhamdulillah masyarakat ini semuanya juga sudah aman, dan tapi kami akan terus pastikan, kami akan siapkan tim medis jika memang diperlukan. Jadi penanganan masyarakat juga menjadi prioritas bagi Pertamina. Ratusan pengemudi ojek online menggeruduk sebuah restoran mie di kawasan Kota Baru, Godokusuman, Yogyakarta pada Sabtu 13 November. Aksi ini dipicu pertengkaran antara pegawai resto mie pedas bernama Mie Gacoan ini dengan sejumlah pengemudi ojol. Dalam video yang beredar luas, terlihat ratusan driver ojol memenuhi area Mie Gacoan, Kota Baru. Mereka mengeluarkan protes hingga hujatan pada pihak resto. Menurut informasi, peristiwa kericuhan tersebut terjadi bermula ketika seorang driver ojol sudah mengantre lama namun disela oleh pelanggan offline. Kemudian orderan driver ojol tersebut dibatalkan.
Saat kejadian terjadi, sempat ada insiden pelemparan mie yang dilakukan oleh pegawai terhadap sang driver. Hal itulah yang kemudian membuat para ojol marah. Peristiwa ini juga sempat memantik pembicaraan di kalangan warganet hingga menjadi trending di media sosial Twitter. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Kapolsek Gondokusuman, Kompol Surahman, peristiwa ini terjadi karena ada kesalahpahaman. Surahman menegaskan tidak ada tindakan fisik dari pihak karyawan maupun ojol. Disebutkan bahwa persoalan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk sementara, resto mie gacoan di wilayah Gondokusuman tersebut ditutup. Terima kasih bahwa kejadian di Gacoan Kota Baru adalah sudah ada titik terang, tidak ada unsur penganiayaan dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun permasalahan untuk selesai secara kekeluargaan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, permasalahan ini selesai secara kekeluargaan. Dan untuk dari rekan-rekan ojol, hendaknya ini merupakan peringatan juga, jangan sampai nanti terprovokasi dari siapapun juga. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bribka PK, oknum polisi yang memeras warga di Jalan Dr. Mansur, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, kini dijadikan sebagai tersangka. Berdasarkan bukti di lapangan, ia terbukti melakukan perbuatan pemerasan. Wakapolrestabes Medan AKBP M. Irsan Sinuhaji menjelaskan, pihaknya telah melakukan gelar perkara terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh Bribka PK. Pemerasan tersebut dilakukan oknum polisi itu pada 11 November sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selesai kejadian, Irsan dan jajarannya langsung melakukan pengamanan terhadap pelaku di Polrestabes Medan. Dari fakta dan gelar perkara gabungan yang dilakukan oleh Satreskrim dan Propam, mendapati bahwa tindakan PK telah memenuhi unsur pidana. Pelaku dikenakan pasal 368 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ia pun mengatakan berdasarkan fakta di lapangan dan saksi-saksi korban, benar bahwa PK telah melakukan perbuatan pemerasan. Adapun saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi di lapangan yang melihat kejadian tersebut. Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak meminta maaf kepada masyarakat terkait perbuatan anggotanya. Panca menegaskan oknum tersebut harus ditindak tegas karena telah mencederai nama baik Polri. Ia juga mengungkapkan sanksi yang menanti oknum anggotanya yang melakukan pemerasan yakni pidana dan kode etik. Perkembangan permasalahan viralnya salah satu oknum personil Polrestabes Medan Polsek Delitua. Nah, rekan-rekan sekalian, pasca kejadian yang terjadi pada tanggal 11 November tahun 2021 sekitar pukul 16.30 ya, di Jalan Dr. Mansur, kita telah melakukan langkah-langkah bahwa tindakan yang kita lakukan yaitu dengan segera melakukan pengamanan terhadap personil tersebut. Inisial PK ya, kita amankan di Polrestabes Medan dan dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya dari fakta-fakta di lapangan dan dari hasil gelar perkara gabungan dari Satreskrim dan Propam Polrestabes Medan bahwa
apa-apa yang dilakukan oleh anggota yang berinisial PK ini telah memenuhi unsur pidananya, sehingga kepada yang bersangkutan kita proses pidananya. Rekan-rekan bisa lihat yang bersangkutan berdiri di belakang kita. Dan kepada personil tersebut kita kenakan pasal 368 junto 53 KUHP, nah, ancaman pidana 9 tahun kurungan penjara. Selanjutnya juga dari fakta-fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan dari saksi korban bahwa benar adanya perbuatan tersebut, ya, dugaan pemerasan ataupun pemerasan. Dan saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi di lapangan yang melihat kejadian tersebut. Ini STNK kendaraan korban, ya, ini uang yang diberikan korban kepada personel kita, ya. Sementara ini adalah bagian daripada seragam ketika dia melakukan kegiatan tersebut. Lantaran memarahi suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk, wanita di Karawang, Jawa Barat ini malah berujung ke jalur hukum. Wanita bernama Valencia ini dituntut 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Pengadilan Negeri Karawang. Sidang kasus yang menjerat Valencia digelar di PN Karawang pada Kamis 11 November. Jaksa menuntut terdakwa Valencia melanggar pasal 45 ayat 1 jungto pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. JPU membacakan sejumlah barang bukti yang disita pelapor, yakni 1 akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak, 1 lembar surat keterangan dokter, dan 6 lembar printout hasil percakapan WhatsApp terdakwa Valencia. Kemudian ada pula 2 buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV di tokonya. Dalam persidangan, Valencia sempat menangis dan merasa tuntutan yang dijatuhkan padanya tidak adil. Pasalnya, ia mengaku memarahi suaminya karena kerap pulang dalam kondisi mabuk. Valencia juga menyayangkan dengan adanya proses hukum ini. Ia mengatakan dirinya tidak melakukan sesuatu hal yang membahayakan suaminya. Wanita 45 tahun ini geram lantaran seluruh saksi yang dihadirkannya diabaikan dalam persidangan. Ia menyebut sang suami kerap berperilaku buruk seperti mabuk-mabukan. Bahkan disebutkan oleh Valencia, sang suami pernah tak pulang ke rumah selama 6 bulan lamanya. Saksi-saksi kita diabaikan, semuanya diabaikan. Ya viral aja, Pak. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Kita ya semaksimal kita minta untuk minta bebas kan, karena nanti kan ada unsur-unsur lah nanti kita ini juga dalam untuk pledoi ini. Ya kita sebisa mungkin untuk membebaskan klien kita ini dari tuntutan jaksa. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya untuk pembebasan nanti? Bukti yang nanti disampaikan. Nanti kan ini akan kita lihat juga, ini akan kita koreksi juga tuntutan jaksa ini, apa celah apa yang akan saya buat nanti dalam pembelaan tersebut ini. Kalau melihat tuntutan ini, pandangannya? Kalau dilihat sementara. pandangan saya ini terkesan sangat dipaksakan gitu kan, seperti itu. Sekarang kan harus benar-benar yang gangguan psikis ini harus benar-benar real, terbuktinya seperti apa kan, seperti ini. Ini kan masih agak sumir juga kelihatannya.
Seperti itu aja. Tadi disebut-sebut bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa katanya tidak pernah didengar. Itu saksi ahli untuk sebetulnya ini nggak masuk dalam perkara ini ya. Perkara yang satu lagi yang suaminya ya kan itu yang bahwa saksi ahli tidak hadir ini kan sebagai dia yang pelapor kan. Ini ada 2 perkara loh. Yang satu kan dua-duanya menjadi tersangka semua kan saat ini. Seperti ini hanya urusan rumah tangga akhirnya saling lapor aja. Ya bang. Seperti itu aja. Ya bang, makasih bang. Gara-gara melaporkan ketiga rekan seprofesinya yang mencuri onderdil kendaraan dinas, seorang polisi di Palopo, Sulawesi Selatan dimutasi. Atas hal ini, polisi bernama Aibda Aksan itu mencurahkan isi hatinya melalui unggahan di Facebook. Aibda Aksan diketahui membuat surat terbuka yang ditujukan pada Kapolri, Kompolnas, dan Kapolda Sulsel. Diketahui Aibda Aksan dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanah Toraja. Diungkapkan Aibda Aksan yang melaporkan ketiga rekannya telah mencuri onderdil sebanyak 18 sepeda motor dan 4 mobil dinas. Imbas dari laporan ini justru Aksan yang dimutasi sedangkan 3 rekannya disebut tak mendapatkan hukuman. Menanggapi hal ini, Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan Kombes Agung Adi Kurniawan memberikan bantahan. Ia menjelaskan bahwa mutasi terhadap Aibda Aksan tidak berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Diungkapkan oleh Agung, mutasi dilakukan untuk penyegaran personel. Agung juga menjelaskan bahwa 3 oknum polisi yang melakukan pencurian sudah diproses hukum. Kasus ini dikatakan Agung sudah selesai. Seorang pria di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ditemukan tewas bersimbah darah pada Rabu 10 November di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku dihabisi nyawanya oleh mertuanya sendiri. Pelaku berinisial KR membunuh menantunya dengan menggunakan penggiling beras yang terbuat dari batu. Selang sehari, polisi lantas meringkus KR di rumah kerabatnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Kamis 11 November pagi. Kapolres Mempawah AKBP Fauzan Sukmawansyah menjelaskan aksi itu dilakukan saat korban sedang tidur di dalam kamar. Fauzan mengatakan KR memukulkan alat tersebut ke arah telinga bagian kiri korban sebanyak 3 kali. Pasca melakukan aksinya, KR diduga langsung melarikan diri ke dalam hutan. Namun setelah dilacak, KR sempat menaiki bus umum dan kabur ke Kabupaten Sambas. Aksi keji itu dilakukan lantaran pelaku merasa sakit hati dengan korban. Hingga kini, kasus ini masih dalam penanganan kepolisian. Belum ya, masih dalam penyelidikan. Nanti seperti apanya akan kita sampaikan kembali karena masih baru kejadian, jadi mungkin belum bisa langsung memberikan informasi. Kita dapat informasi pukul 8.30, kurang lebih 8.30. Untuk dugaan, makanya kita masih cek lagi ya untuk ininya. Nanti kita akan untuk motif masih kita dalami. Polsek, Polres semua turun.
Aksi kejar-kejaran dua mobil berujung kecelakaan terjadi di Jalanan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat 12 November. Peristiwa ini juga sempat terekam dalam video amatir warga dan viral di media sosial. Dua mobil yang terlibat aksi tersebut adalah mobil Ayla dan juga Pajero. Belakangan diketahui pengendara Ayla merupakan debt collector yang sedang mengejar pengendara Pajero. Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Berry mengatakan, debt collector tersebut hendak menarik mobil Pajero lantaran menunggak cicilan. Berry menjelaskan kejadian berawal saat pengemudi Pajero bersama 3 temannya sedang makan di depan SMA Negeri 3 Purwokerto. Kemudian sejumlah orang yang merupakan debt collector datang mengendarai Ayla berwarna merah. Mereka lantas menanyakan pemilik mobil Pajero. Anggota debt collector terkena sabetan parang. Setelahnya pemilik Pajero dan 3 temannya memilih untuk melarikan diri. Melihat mobil yang akan mereka tarik pergi, para debt collector langsung tancap gas dan juga mengejar mereka. Dua mobil itu kemudian terlibat aksi kebut-kebutan dan kejar-kejaran di jalan. Lalu saat melintas di underpass Jenderal Sudirman Purwokerto, dua mobil mengalami kecelakaan. Namun mobil Pajero masih berhasil terus melaju ke arah Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Sementara mobil Ayla yang ditumpangi debt collector mengalami rusak dan tak bisa lagi mengejar. Mobil Pajero akhirnya dihentikan oleh polisi di Kecamatan Aji Barang. Kasus ini pun ditangani oleh kepolisian setempat. Selama 6 bulan terakhir, sejumlah anak-anak di Desa Aurduri, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin, Jambi, harus menantang maut demi bersekolah. Pasalnya, mereka terpaksa bergelantungan di jembatan yang rusak untuk menyeberangi sungai. Anak-anak itu sengaja memilih melewati jembatan yang rusak, lantaran merupakan jalur tercepat menuju sekolah. Mereka melewatinya dengan cara bergelantungan di jembatan tersebut sepanjang puluhan meter. Terkait aksi anak-anak tersebut, Kepala Desa Aurduri M. Rizkiawan memberikan penjelasannya. Rizkiawan mengatakan aksi para siswa itu sangatlah berbahaya. Ia menyebut sudah menasihati mereka untuk tidak melewati jembatan, namun mereka tetap saja nekat. Jembatan tersebut disebut sudah rusak sejak bulan Mei tahun ini.
Kerusakan akses jalan ini juga sudah dilaporkan kepada Pemkab Merangin. Pasalnya, tak hanya anak-anak sekolah saja yang menggunakan, tapi juga warga setempat. Dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan sangatlah besar, sehingga tak bisa menggunakan dana desa. Rizkiawan menjelaskan sebenarnya ada akses lain di sisi sungai yang lain namun membutuhkan waktu 30 menit dari desanya untuk menuju jembatan tersebut. Ia menambahkan sudah menutup jembatan yang rusak itu untuk mencegah adanya korban jiwa. Sementara itu Pemkab Merangin melalui Dinas PUPR menyebut belum mampu memperbaiki jembatan itu tahun ini. Pihak Pemkab mengatakan belum memiliki dana untuk perbaikan. Hal itu disampaikan langsung oleh Kabid Bina Marga PUPR Merangin, Yadi Novianto. Meski begitu, Yadi mengatakan perbaikan jembatan menjadi prioritas mengingat menjadi akses untuk anak-anak berangkat ke sekolah. Pembahasan anggaran perbaikan jembatan akan segera dibahas pada tahun depan. Kita sudah turun tim survei ke sini dan sudah melakukan pengukuran. Kemungkinan besar pada tahun 2022 itu sudah dibangun. Kita juga punya jembatan alternatif, tetapi jembatan alternatif tersebut tidak memadai kalau untuk jalan JUT, jalan usaha tani. Dan ini adalah jalan satu-satunya jalan utama, jembatan utama yang menghubungi transportasi masyarakat dengan usaha-usaha masyarakat untuk membawa ke jalan poros ini. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dituding menerima uang dari bisnis tes PCR dari PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI. Menanggapi tudingan ini, Luhut menyatakan siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebab ia mengklaim tidak pernah menerima uang sepeser pun dari PT GSI. Luhut menegaskan PT GSI didirikan sebagai usaha sosial tanpa menarik keuntungan. Tujuannya membantu pemenuhan kebutuhan tes PCR tanah air yang saat itu terus mengimpor. Terkait tudingan tersebut, Luhut juga mengaku siap diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk membuktikan jika dirinya tidak menerima uang dari bisnis tes PCR tersebut. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo percaya bahwa dirinya tidak menerima uang dari bisnis tes PCR itu. KPK sebelumnya mengonfirmasi menerima aduan dari Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima. Menurut Prima, Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir diduga terlibat dalam bisnis tes COVID-19 PCR. Laporan dari Prima tersebut dibenarkan oleh PLT Jurubicara KPK Ali Fikri pada Kamis 4 November. Selain Prima, mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Agustinus Edi Kristianto, mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes COVID-19 baik PCR maupun antigen. Ali Fikri memastikan setiap laporan yang masuk ke saluran pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti. Namun, pihak KPK akan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan tersebut. Terpisah, Ketua KPK Firly Bahuri memastikan pihaknya bekerja mengusut dugaan korupsi tes PCR COVID-19. Ia tak akan pandang bulu untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam perkara korupsi, termasuk para pemangku kebijakan di pemerintahan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mewujudkan mimpi Teguh Tegar Abadi, seorang atlet lompat galah untuk menjadi polisi. Apresiasi ini diberikan setelah Tegar mengharumkan nama bangsa Indonesia, baik internasional maupun nasional. Terbaru, Tegar mendapat medali emas di Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua. Melalui sambungan video call, Jenderal Bintang 4 itu berbincang dengan sang atlet yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengapresiasi prestasi yang telah diraih oleh Tegar. Jenderal Listio Sigit menyebut dirinya mendapat informasi bahwa Tegar memiliki cita-cita untuk menjadi seorang polisi. Sigit mendapatkan informasi mengenai cita-cita tersebut dari Kapolda Jawa Timur. Ia pun langsung mengonfirmasinya kepada Tegar saat berbincang melalui video call. Terkait hal itu, Tegar pun membenarkannya. Sigit pun akhirnya memberikan kesempatan untuk Tegar menjadi personel Korps Bayangkara melalui jalur rekrutmen proaktif. Mendengar tawaran langsung dari Kapolri, Tegar nampak sumringah. Menurut unggahan Instagram @divisi Humas Polri pada Sabtu 13 November, Tegar adalah seorang pemuda asal Tuban, Jawa Timur yang sehari-hari membantu orang tuanya bekerja di ladang dan sawah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Berangkat dari kesederhanaan dan berbekal tekad yang kuat, satu persatu mimpi yang telah lama diangankan berusaha untuk diwujudkan. Tegar pun mulai meminati atletik lompat galah dan berlatih keras dari sore hingga malam hari seusai membantu ayahnya di ladang dan sawah. Ngomong-ngomong, saya dapat info dari Pak Kapolda. Apa benar ya, Mas Tegar mau masuk polisi? Benar Pak, itu Pak. Nah, kenapa tuh kok bisa pengen jadi polisi? Ya dulu kan kakek saya kan juga polisi kan Pak ya. Oke. Pengen nerusin aja terus di polisi. Oh gitu. Oke. Ye. Terus kira-kira apa yang diinginkan nanti kalau sudah masuk polisi? Pengen saya sih masih bisa lanjut latihan lagi Pak ya, bisa berprestasi lagi di atletik, terus bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional maupun nasional gitu Pak. Oke. Tetap berlanjut gitu saya berprestasi di lompat galah. Ye. Oke. Ya sudah, nanti Mas Tegar akan didatangi oleh anggota saya untuk bisa masuk polisi menggunakan jalur rekrutmen proaktif. Karena memang Polri sangat butuh orang-orang yang punya prestasi dan tentunya kita senang kalau Mas Tegar bisa ikut bergabung di kita, ya. Iya Pak. Ya, kira-kira apa yang mau ditanyakan sebelum masuk? Apakah setelah masuk nih Pak ya? Iya, terserah. Masih bisa tetap latihan diperlancar gitu Pak? Saya pastikan bahwa kegiatan Mas Tegar akan terus bisa dilanjutkan, dikembangkan. Siap, Pak. Kita pengen Mas Tegar bisa jadi polisi, tapi juga sekaligus bisa mewakili polisi juga untuk membawa nama institusi di kancah nasional, di internasional. Nah itu tentunya kita dukung. Siap Pak. Oke. Ada lagi? Nanti maaf Pak ya, ada kayak biaya tambahan gitu nggak Pak? Soalnya kok kan biasanya masuk polisi bayar atau gimana gitu nanti. Waduh, itu yang ngomong itu bohong itu. Jadi ya, saya pastikan masuk polisi tidak ada yang bayar-bayar, semua gratis. Tribuners informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski, pamit. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.